Listener, meningkatkan kinerja tahun ini, pemerintah Kota Makassar terus berupaya menggenjot semua sektor agar pendapatan asli daerah atau PAD meningkat, tak terkecuali infrastruktur dan sumber daya manusia atau SDM di tiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Nah, sore hari ini, Smart Listeners, seperti biasa kami akan menghadirkan satu spesial program untuk Anda yang tentunya kita akan mengajak Anda untuk berdiskusi ya di sore hari ini dengan tema realisasi anggaran 2021 dan perencanaan 2022 Kota Makassar ya. Untuk saat ini saya sudah bersama dengan Bapak PLT Kepala Bapeda Kota Makassar, Bapak Helmi Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ya. kabarnya Pak Helmi? Ya, alhamdulillah baik, terima kasih. Ya. Dan untuk untuk saat ini Smart Listeners, kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi ya bersama kami di line WhatsApp di 0811461011 dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, Pak Helmi, kalau kita lihat ya untuk saat ini memasuki bulan terakhir di tahun 2021 ya, ini kita sudah masuk di 13 Desember 2021. Realisasi anggaran pemerintah Kota Makassar ini masih sangat minim, ini hanya mencapai 55,81% atau 2,3 triliun dari total anggaran 4,1 triliun. Ini apa yang menyebabkan Pak Helmi? Tapi sebelumnya ya, sebelum kita jawab untuk mengapa untuk total anggaran dari target 4,1 triliun untuk realisasi anggaran Pemkot ini masih sangat minim, Pak Helmi akan menjelaskan apa yang menjadi penyebabnya. Tapi mungkin untuk di awal ini ya, Pak Helmi mungkin bisa memberikan sedikit penjelasan Pak untuk tupoksi dari Bapeda Kota Makassar itu seperti apa sih? Iya, baik. Terima kasih. Jadi selamat sore para Smart Listener yang ada di Kota Makassar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Smart FM untuk berdiskusi berkaitan dengan realisasi dan target-target kita ke depan untuk 2022. Jadi saya mungkin mewakili pemerintah kota, khususnya Bapeda dalam hal ini. Ya, tugas Bapeda itu tentu dalam hal perencanaan, utamanya RPJMD dan RKPD atau mungkin yang biasa kita kenal dengan APBD kita. Jadi tugasnya Bapeda adalah mengawal apa-apa saja yang menjadi visi dan misi pemerintah kota itu kita terjemahkan masuk ke dalam program dan kegiatan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi tugas intinya di situ. Jadi apa yang mungkin disampaikan pada saat kampanye kemarin itu kita kemudian jabarkan menjadi visi misi dan itu kita masukkan dalam program dan kegiatan, masuk dalam APBD kita. Dan memang tadi kita sudah menyinggung juga berkaitan dengan 2021, memang kalau kita melihat serapan memang rasa-rasanya memang angkanya tidak jauh dari 50%. Seperti begitulah kondisinya di 2021 dan mungkin bahkan di 2020 kemarin. Karena sebagian besar permasalahan untuk 2 tahun terakhir ini memang kita dilanda karena pandemi Covid. Karena pandemi Covid ini terjadi di 2020 dan kemudian di 2021 ada beberapa mitigasi yang kita lakukan. Dan salah satunya kita harus menahan belanja yang sifatnya tidak urgen langsung bersentuhan kepada masyarakat. Misalnya seperti apa itu Pak? Seperti untuk mungkin belanja-belanja yang tidak urgen yang belanja-belanja yang tidak masyarakat. Tentunya belanja-belanja yang tidak ada langsung dirasakan masyarakat. Saya contohkan mungkin untuk belanja metro itu tetap kita laksanakan dan itu kerja di tahun ini dan alhamdulillah progresnya sudah hampir rampung sekitar 80-90% dan diharapkan memang di akhir Desember ini sudah selesai. Itu langsung dirasakan masyarakat. Kemudian ada beberapa program-program kegiatan yang sifatnya untuk penanganan pandemi Covid itu kita siapkan anggarannya, siapkan dananya dan seperti begitulah kira-kira. Jadi ini yang agak menghambat. Nah, barulah kemudian kemarin di bulan November setelah PPKM level 2 diturunkan di Makassar, barulah kita melepas rem kita. Seluruh belanja yang sifatnya urgen dan tidak urgen itu kita sudah lepaskan dan kita harapkan terrealisasi. Tetapi memang karena kondisi pandemi yang mungkin saya rasa sudah tidak cukup waktu, kemudian adanya beberapa pelaksanaan yang tertunda gara-gara proses administrasi, itu tidak kita laksanakan, tetapi kita siapkan mitigasinya, kita siapkan rencananya untuk yang jangka yang tidak terlaksana di 2021 ini kita lanjutkan di 2022. Seperti begitu. Baik, Pak Helmi, kalau kita lihat yang untuk saat ini kan kemarin rencananya di akhir
tahun ini, tepatnya di Desember 2021 ini kan itu akan diberlakukan PPKM level 3 ya, tapi untuk saat ini batal dilakukan. Nah, ini ada yang menganggap bahwa pemerintah ini tidak konsisten ya menerapkan. Tadinya ingin menerapkan, tapi ini batal dilakukan. Nah, di satu sisi pemerintah pusat juga ingin menggerakkan perekonomian di tengah adanya varian baru Omikron. Apa yang paling penting dilakukan untuk pemerintah daerah ini, Pak Helmi? Apa yang paling penting dilakukan ya? Adaptasi pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat ini kita melihat merupakan sesuatu yang terintegrasi begitu. Untuk pemerintah kota sendiri Makassar. bagaimana? Apa yang dilakukan? Jadi kalau pemerintah Kota Makassar, saya rasa kita sudah tahu yang namanya Makassar Recover ya. Nah, Makassar Recover ini melakukan pencegahan, penanganan akibat dari COVID. Jadi mulai dari kesehatan, kemudian sosialnya, dan yang terakhir tentunya pemulihan ekonomi. Jadi kegiatan ini atau Makassar Recover ini bersinergi dan simultan berjalan bersama-samaan untuk ekonomi, adaptasi sosial, dan pemulihan penanganan kesehatannya. Jadi tentunya kita sudah punya strategi di situ, dan Makassar Recover alhamdulillah ini kalau kita lihat gerakan ini sangat masif dan ini sudah berhasil menurunkan pandemi kita, dan alhamdulillah sekarang Makassar di PPKM level 2. Nah, untuk kebijakan yang ada di level 3 kemarin memang saya rasa memang itu sudah tepat, pemerintah pusat sudah melakukan pelonggaran, tetapi memang ada beberapa pembatasan yang kita tetap lakukan, tetap satgas-satgas kami kita siagakan, jangan sampai ada lonjakan tiba-tiba nanti Omikron meledak di bulan Desember ini. Nah, untuk nanti tahun depan sebenarnya kita sudah punya mitigasi juga. Kita sudah menyiapkan anggaran sebesar kurang lebih 100 miliar yang kita siapkan sebagai mitigasi, jangan sampai nih ada Omikron kemudian ada bencana lain mungkin yang nanti kita kena di 2020, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi ya, insya Allah ya. Nah, tetapi kita sudah siapkan mitigasinya. Kita sudah menyiapkan dana idle sebesar 100 miliar dan diharapkan itu sebenarnya tidak dipakai nanti. Mungkin begitu. Oke. Baik, itu seperti diinformasikan tadi ya, untuk memasuki bulan terakhir di tahun 2021 ini hanya mencapai 55,81% atau 2,3 triliun dari total anggaran 4,1 triliun. Nah, ini mungkin dari Pak Helmi juga bisa menjelaskan ya, OPD apa saja Pak yang memiliki realisasi di bawah 50% itu Pak? Pasti karena kita banyak menahan belanja yang sifatnya tidak urgent, langsung bersentuhan dengan masyarakat, pastinya yang paling kena dampak adalah PU, karena ada beberapa belanja-belanja modal yang tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat, itu kita hold atau kita pending di tahun depan. Kemudian ada juga beberapa proyek-proyek yang mungkin sifatnya infrastruktur, itu juga kita tidak laksanakan karena berhubung waktu dan cuaca. Seperti mungkin di Dinas Pemuda dan Olahraga kemarin di perubahan kita sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan sirkuit dan rencana stadion, itu batal juga untuk di 2021. Tapi alhamdulillah semua yang tidak terlaksana ini kita kemudian masukkan kembali di 2022 untuk segera dilaksanakan. Seperti begitu. Oke. Pak, kalau semuanya tadi ya sesuai target seperti yang diinformasikan bahwa mencapai 55,81%, itu di OPD apa saja Pak yang memang itu mendekati begitu, penyerapan anggarannya cukup banyak begitu Pak? Untuk seluruh kecamatan itu sudah di atas rata-rata 70%, karena memang untuk pelayanan khususnya persampahan itu tetap kita berikan kepada masyarakat. Kemudian untuk Dinas Ketahanan Pangan bagaimana Pak untuk penyerapan anggarannya? Dia di atas 50 juga. 50 iya, itu sudah di atas rata-rata, dan memang ada beberapa SKPD yang sifatnya kepada pelayanan kepada masyarakat, itu kita berikan support dana yang cukup besar, dan alhamdulillah mereka rata-rata di atas 70%. Memang untuk SKPD yang sifatnya belanja modal infrastruktur itu memang kita hold kemarin sampai dengan bulan September, tetapi setelah melihat kondisi bulan September kita sudah turun di level 2, ya kita sudah lepas kemarin untuk penyediaan anggarannya. Mungkin begitu. Oke, baik. Kita masih lanjut lagi ya perbincangannya di sore ini, dan kita break dulu untuk sesaat ya Pak Helmi. Dan smart listeners, untuk Anda yang juga mendengarkan kami, tentunya kita masih berbincang bersama dengan Pak Helmi Budiman, PLT Kepala Bapeda Kota Makassar, dengan tema realisasi anggaran 2021 dan perencanaan 2022 Kota Makassar. Smart listeners, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.